Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil sederhana saja pada hari ini, Jumat 28 Januari 2022. Hari ini adalah peringatan Santo Thomas Aquinas, Imam dan Pujangga Gereja. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Saya sangat terkesan dengan kalimat dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah. Dikatakan demikian, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu, kerajaan Allah, seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Kerajaan Allah itu harus semakin meluas di bumi ini. Kerajaan Allah itu menurut saya identik dengan sukacita, damai, cinta kasih, saling mengerti, saling memahami, saling membantu, saling menolong, bijaksana, tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan, tidak ada amarah, tidak ada kedengkian. Itulah dia gambaran kerajaan Allah. Suasana yang damai, tentram, harmonis yang mau diwujudkan oleh Allah, dan Allah melalui Yesus Kristus menyatakan kerajaan Allah, dan kita pun sebagai pengikutnya mari ikut serta mewartakan, menyebarluaskan kerajaan Allah di dunia ini dengan gaya hidup, sikap hidup, mengikuti kehendak Roh, mengikuti kasih, mewujudkan kedamaian, ketentraman, keadilan. Itulah dia kerajaan Allah. Semakin lama semakin bertumbuh sehingga kita semua bersatu damai dengan dalam sukacita. Itulah dia kerajaan Allah. Tidak ada perselisihan. Perbedaan itu ada, tapi dipandang sebagai suatu kekayaan yang saling mendukung, saling mengikat satu sama lain, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah dia kerajaan Allah. Suasana yang penuh damai, suasana yang penuh dengan cinta kasih. Bahkan dikatakan di sini, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Mengalami damai itu, mengalami sukacita dalam rindangnya pohon tersebut. Kita semua juga mengalami damai dalam hidup bersama. Maka dari itu, kerajaan Allah itu mari semakin kita sebarluaskan supaya yang namanya damai, sukacita itu semakin terwujud. Pertama-tama ciptakanlah damai dalam hati kita. Mari hidup kita ini dikuasai oleh damai Tuhan. Jangan ada peperangan, perselisihan, dengki, amarah, dendam, iri hati di dalam diri kita. Singkirkan itu. Kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah, mau menyebarkan kerajaan Allah. Kemudian mari kita ciptakan suasana damai, tenteram, sukacita, penuh dengan kasih dalam keluarga kita. Lingkup yang terkecil dahulu, suami, istri, orang tua, anak, mertua, mantu, semuanya itu berada dalam damai. Keluarga yang penuh dengan cinta kasih. Itulah dia, damai, cinta kasih, rukun, setia. Itulah dia kerajaan Allah. Dan kita wujudkan itu. Ya, syukur kepada Allah. Selanjutnya kita wujudkan kerajaan Allah itu di tempat kita kerja, di tempat kita berada. Sekali lagi, baik di dalam diri kita maupun juga dimanapun kita berada, mari kita menyebarkan kerajaan Allah. Dengan cara apa? Yaitu dia tadi, mewujudkan damai, sukacita,
kerukunan, kesetiaan, itu wujud dari kerajaan Allah. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa. Kita bisa ikut serta mewujudkan kerajaan Allah dalam hidup kita ini. Dan mari, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itulah yang bisa kita lakukan. Kasih, damai, hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Roh, itulah dia kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.